warahmatullahi wabarakatuh. Sajdatus sa'adah Zummalail a'izzah Kubailal bidayah Hayya bina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala hamdan bila ghayah wa madhan bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik jamaah Masjid Ar-Rahmat yang dirahmati Allah, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebesar-besarnya dan seikhlas-ikhlasnya, karena Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan yang besar dan luas, khususnya di pagi hari ini kita bisa menunaikan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian. Kula lebih senang menggunakan kata pengajian daripada pengaosan. Nah, pengaosan makai dikirone bagi-bagi kaos pun boten, pengajian mawon. Dan nanti dilanjutkan sholat suruk, sholat isyraq, sholat sunnah di waktu suruk namanya sholat isyraq. Waktunya paling aman 1 jam setelah sholat subuh ditambah 15 menit, itu waktu paling aman. Terlalu pagi rawan, terlalu siang awan. Jadi yang paling aman setelah sholat subuh 1 jam ditambah 15 menit. Biasanya jamaah apa dewe-dewe? Dewe mawon nggih. Sebaik-baik sholat sunnah itu sendiri-sendiri, kecuali sholat tarawih, sholat tasbih, sholat sunnah minta hujan, tahajud saja sebaiknya sendiri-sendiri. Sholat duha juga begitu, walaupun boleh berjamaah. Dan yang sholat subuhnya di rumah, ya sholat isyraqnya di rumah, nggak perlu ke masjid. Nanti tidak dirasani tonggone, awan agak di masjid ngopo. Nah, kalau yang sholat subuhnya di masjid, sholat isyraqnya juga di masjid, tidak di rumah. Nah, lebih utama lagi kalau tidak bergeser dari tempat duduknya. Ini pun geser nggih. Ya wis mboten napa-napa. Mungkin pegel kalau duduknya enggak pindah-pindah. Ya, jadi kelonggarannya masih di dalam masjid. Kalau tidak ada tausiah, boleh melakukan hal-hal yang positif sambil menunggu waktu suruh. Mungkin tadarus pribadi, baca Quran, baca buku-buku agama. Kalau sama temannya juga boleh diskusi, boleh pakai HP, tapi untuk yang positif. Orang gim-giman, mentanya sholat suruh gim-giman boten. Ya. Tapi kalau diisi jamaah pengajian seperti ini juga bagus. Nah Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah melakukan dan mendapatkan keutamaan 1/4-nya kehidupan kita dalam kesehariannya dengan ibadah sentralnya, yaitu sholat subuh berjamaah. Sudah sholat subuh berjamaah lagi. Andai saja orang tahu keutamaannya, maka tentu masjid ini tidak akan mampu menampung orang-orang untuk berjamaah sholat subuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan
Sholat subuh Bapak Ibu itu ketika perang Uhud sangat dahsyat. Perang Uhud Bapak Ibu, kapan-kapan saya sampaikan, tidak hari ini karena butuh waktu 2 jam. Itu melalui 3 fase: menang, kalah, menang. Nah, yang dahsyat ketika kalah, sudah kalah, pasukan Nabi banyak yang terluka, ada yang tangan kanannya putus, ada yang tangan kirinya hilang, ada yang kaki kanannya lepas, ada yang kaki kirinya tidak ada. Tetapi ada perintah menunaikan sholat subuh berjamaah Bapak Ibu. Coba, kalau kita kan manja sekali ini. Yang sakit di rumah sakit terpaksa tidak sholat, ataupun sholat tapi sambil berbaring karena ada keringanan. Dulu Nabi Bapak Ibu, perang Uhud sudah kalah, ada perintah sholat subuh berjamaah, semuanya ke masjid berjamaah itu. Yang tidak punya tangan juga berjamaah, padahal sedang terluka. Darah sedang bercacar mengalir, ada yang dirawat, ada yang diplester, ke masjid itu. Bahkan ada yang kakak beradik, yang kakaknya tidak punya kaki kanan, adiknya tidak punya kaki kiri, kan nggak bisa jalan. Lalu surung-surungan pakai kakinya masing-masing, biar sampai ke masjid. Jamaah itu Bapak Ibu, dalam kondisi terluka, jamaah subuh. Dan ternyata apa dahsyatnya Bapak Ibu? Tidak cuma itu. Perintah yang kedua, melanjutkan perang Uhud. Sudah kalah, perintah Allah lanjutkan perangnya itu. Padahal pasukannya banyak yang meninggal, banyak yang terluka. Maka apa yang dialami oleh musuh yang baru saja menang, kaget musuhnya. Dikiranya umat Islam pasukan Nabi mendapat bantuan, tidak. Pasukannya sama dengan pasukan ketika kalah, jadi tidak menambah bala bantuan, bahkan pada terluka tetap maju. Ini yang membuat musuh gentar. Orang-orang kafir Quraisy gentar. Maka begitu sampai di Hamrat Azad, padang pasir berwarna merah namanya Hamrat Azad, musuh ditunggu tidak ada yang datang. Maka berita yang tersebar di seantero penjuru Arab Saudi, suku Quraisy kalah perang karena tidak datang. Nabi sudah menunggu 3 hari di medan peperangan, yang ditunggu musuhnya tidak datang karena takut. Padahal kalau datang, pasukan Nabi tinggal sedikit dan banyak yang terluka. Tapi karena tidak datang, maka seluruh penduduk Arab ketika itu menyatakan pasukan Nabi menang. Orang-orang kafir Quraisy kalah. Itu berita yang tersebar. Jadi Allah memberikan hiburan, kemenangan. Dan dahsyatnya lagi Bapak Ibu, begitu pulang sampai ke rumah, pasukan Nabi yang terluka parah semuanya jadi sembuh, jadi sehat. Itu dahsyatnya sholat subuh berjamaah. Sudah sholat subuh lagi berjamaah. Itulah dahsyatnya sholat. Maka sholat dikatakan as-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu pimpinannya ibadah. Ibadah apa saja, pimpinannya adalah sholat, cerminannya adalah sholat. Kalau sholatnya beres, ibadah lain dianggap beres. Tapi kalau ibadah lain beres, sholat tidak beres, maka dianggap tidak beres. Jadi sholat itu ibarat SIM. Kalau kita pergi kemana-mana, naik motor atau mobil, pakai SIM, aman. Ada cekatan, ditangkap polisi, mana SIM-nya? Kita tunjukkan, polisi hormat. Mohon maaf, mengganggu perjalanan Bapak. Malah minta maaf polisinya. Tapi coba kalau nggak bawa SIM, sudah khawatir, cemas, deg-degan, takut kalau kecegat, kecuali yang pengalaman, mungkin etel biasa. Ketangkap, mesti kena tilang, tinggal milih sidang apa tawar menawar.
Kalau kita ngeyel, saya kan rajin kerja bakti di rumah, saya rajin sodako, nggak ada gunanya, tetap kecekel orang nggak wasima. Itulah sholat Bapak Ibu. Apalagi sholat subuh, ya. Ukuran kekuatan umat Islam itu di sholat subuh Bapak Ibu, bukan sholat maghrib. Jadi kalau kita bangga jamaahnya banyak sholat maghrib, udah biasa. Sholat subuh ini. Jadi kalau hari ini kita lihat jamaah Masjid Ar-Rahmat, inilah kekuatannya ketika sholat subuh. Apalagi berjamaah. Ya. Kemarin pas Ramadan, saya bertemu dengan teman SMK Negeri 1, bilang, Pak Aziz, kemarin ngisi ya di Masjid Ar-Rahmat. Oh nggih Bu, anjenengan daleme pundi? Masjid Al Barokah. Kok krungu? Wah, pikirnya seru banget tuh. Kok jenengan boten teng masjid, kok datang liwati kali ya. Wah nggih boten napa-napa. Sing kebangetan Bapak Ibu, saya ketemu jamaah sini apal jadwal saya, berapa kali saya ngisi apal. Ramadan kemarin saya ngisi berapa kali Bapak Ibu? Murid saya itu apal 7 kali sampai materinya apal, tapi nggak pernah ke sini. Saya tanya, kok nggak pernah ke masjid? Saya dengar dari rumah Pak. Wah, karo kelon ya karuan. Ya dengar memang dari rumah, tapi nggak dapat keutamaannya. Keutamaannya Bapak Ibu hadir, bukan dengar dari rumah. Saya tunjukkan Bapak Ibu. Barang siapa keluar rumah, baik laki-laki atau perempuan, menuju masjid, maka itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat, menjenguk 1000 orang sakit, ziarah kepada 1000 jenazah. Sholat 1000 rakaat, angel napa mboten Bapak Ibu? Angel. Kemarin tarawih saja berapa rakaat, nggak nyampe 1000 itu. Kalaupun sampai pahalanya besar, tapi masih kalah dengan hadir di masjid. Menjenguk 1000 orang sakit, kata mboten pahalane. Kata ning cobi datung Bapak Ibu jenengan pernah gak di kampung sini mencatat pernah 1000 kali menjenguk teman-teman kita sakit, tetangga kita sakit. Abut lho diko, napa malih nyumbang nggih? Tonggone mondok mosok nilai orang nyumbang. Pak RW Pak RT mesti nyumbang niku. Sumbangane gede. Mbuh pira? 100-200. Ane wargane 1000 mriyang kabeh ping on pira iki. Padahal dhewe ora tau loro ora tau disumbang. Itu besar pahalanya, tapi masih kalah dengan hadir di masjid. Ziarah kepada 1000 jenazah kata mboten pahalane. Kata, tapi pernah. Mboten nggih. Kecuali kemarin Covid, yaitu kalau ada 1000. Besar pahalanya kalau kita bisa ziarah kepada 1000 jenazah. Tapi lebih utama kalau bisa hadir di masjid. Tidak cuma dengar dari rumah. Itu pentingnya hadir di masjid, sholat subuh berjamaah. Satu lagi Bapak Ibu, barang siapa keluar rumah, baik laki-laki atau perempuan, maka setiap langkah kaki kanannya satu kebaikan, setiap langkah kaki kirinya diampuni dosa-dosanya. Cobi sinten sing paling adoh omahe kali masjid? Acung. Kulo. Kulo Karangwaru. Oh Mas Sugianto nggih. Berapa langkah Mas dari rumah Mas? 100 langkah aja? 500? Pasnya pinten? Wah genepi 200. 200 langkah dari rumah menuju masjid, maka Pak Sugianto mendapatkan 100 kebaikan dan 100 kali diampuni dosa-dosanya. Jadi 100 langkah kaki kanan itulah kebaikannya, 100 langkah kaki kiri diampuni dosa-dosa. Kalau ke masjid,
Kalau di rumah ya nggak dapat apa-apa. Itu keutamaannya Bapak Ibu. Satu lagi, ini pesan Sayyidina Ali. Tafakkaru fi sa'atin khairu min ibadati sanah. Berpikir 1 jam lebih utama daripada ibadah 1 tahun. Ibadah Bapak Ibu, baik ibadah besar maupun ibadah kecil. Ibadah besar itu sholat, zakat, puasa, haji, jihad, itu ibadah besar. Ibadah kecil banyak Bapak Ibu. Senyum ibadah, menyingkirkan duri, beling, paku yang mengganggu orang lewat ibadah, menunjukkan alamat ibadah, membukakan pintu masjid ibadah, menyalakan lampu masjid ibadah, menyiapkan suguhan. Tadi saya datang masih sepi, ada ibu-ibu nyiapkan suguhan, ibadah banyak. Itu kalau dijumlah dalam 1 tahun Bapak Ibu masih kalah dengan berpikir 1 jam, mengaji 1 jam. Jadi nanti kalau saya ngajinya 1 jam itu sama saja, bahkan lebih utama daripada ibadah 1 tahun. Ini kalau nggak nyampe 1 jam, setengah jam misalnya, ya setengah tahun lumayan. Itu kalau hadir. Itulah yang disebut dengan silaturahmi. Sila menyambung, rahmi kasih sayang. Silaturahmi napa silaturahim. Jangan pun saling kenal dereng. Pun saling kenal nggih, namanya silaturahim. Nek kali kula dereng kenal silaturahmi. Tapi intinya sama. Pertemuan, hubungan darat, hubungan horizontal sesama manusia, dan harus ketemu. Harus ketemu. Kalau tidak ketemu, seperti zaman Covid kemarin, daring, itu namanya bukan silaturahmi, seloturahmi. Jadi orang selot di selok-seloke. Yo seminar, webinar, diskusi mau absen tinggal lungo gawe nyambel. Namanya silaturahmi. Harus ketemu. Sama dengan kita berkomunikasi dengan Allah. Hubungan vertikal itu juga silaturahmi. Tapi karena dengan Allah namanya sholaturahmi. Rohminya dari Allah, maka disingkat sholat. Itu hubungan dengan Allah. Harus hadir, ketemu di masjid berjamaah, tidak di rumah. Apalagi Bapak Ibu, banyak waktu yang utama di waktu subuh. Banyak Bapak Ibu. Makanya kalau Allah mengatakan di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung, menanglah, jayalah orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Apa itu khusyuk? Ada 3 Bapak Ibu. Khusyuk pra sholat, khusyuk ketika sholat, khusyuk setelah sholat. Yang sering kita bicarakan kan khusyuk ketika sholat. Padahal untuk bisa khusyuk ketika sholat harus bisa khusyuk sebelum sholat. Dan keutamaan sholat subuh berjamaah Bapak Ibu itu prosesinya sejak semalam. Ya untuk pemula boleh langsung datang ke masjid sholat subuh berjamaah boleh. Tapi kalau sudah seusia kita Bapak Ibu, udah 50 tahun, 60 tahun, kita mulai mengurangi, meninggalkan urusan dunia, fokus akhirat. Kita siapkan benar-benar sholat subuh sedini mungkin persiapannya, khusyuk sebelum sholat. Mulai dari hendak tidur Bapak Ibu sudah diniatkan, sudah berdoa, ya Allah bangunkan aku ya Allah sebelum subuh.
Monggo pesen mau jam berapa? Paling aman sekitar jam 2. Itu paling aman. Insya Allah tidak tergesa-gesa. Kalau sebelum jam 2 juga boleh. Terutama yang banyak utangnya. Tirakat kalau menurut orang Jawa. Kalau menurut saya muhasabah. Fokus kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan di dalam melunasi utang. Mulai jam 12 malam tidak tidur sampai subuh. Itu yang masih banyak utangnya. Nepun boten wonten boleh tidur dulu. Agak ringan. Nah, jam 2 bangun. Sulit, berat, takut kesiangan, ya wis rasa turu, sisan lelekan. Atau jamnya disetel, alarm dibunyikan, atau sebelum tidur Bapak Ibu minum air putih 10 gelas mesti tangi. Pipis kok. Ini ya wudu, aku pipis terus turu meneh. Kecuali ono bal-balan delok bal. Mulai jam 2 disiapkan Bapak Ibu. Ya tentu saja bangun tidur ora langsung tangi, ya duduk dulu, kedap-kedip. Nanti begitu betul-betul sadar baru berdoa. Jadi doanya betul-betul sadar ya. Jangan berdoa ketika tidak sadar. Jadi sadar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Artinya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah mati dan memberikan kesempatan kepada kami untuk hidup yang lebih baik. Itu doanya. Nah setelah itu baru bersiap-siap, bersih-bersih diri. Mandi disunahkan Bapak Ibu sebelum subuh. Tidak usah takut dengan penyakit macam-macam. Sehat sebelum subuh. Dan disunahkan juga menggunakan air hangat. Dilarang menggunakan air panas. Melodok. Nek kuat adem ora apa. Nanti setelah mandi Bapak Ibu, sisan wudu nggih, disunahkan memakai baju yang terbaik. Tidak harus termahal. Tidak harus terbaru. Yang terbaik ketika itu di lemari endi sing apik. Terus pakai wangi-wangian. Loh kok ngaten? Siapa tahu sampingnya juga belum mandi, masih bau kan, jadi untuk menetralisir. Cerot ya. Sunahnya lagi kalau orang bilang pakai minyak wangi nyong-nyong itu membunuh. Ya, karena belum biasa. Kalau udah terbiasa aman. Nah jangan lupa Bapak Ibu membawa infak. Bapak Ibu, sholat subuh, waktu subuh ada keutamaannya. Sama dengan waktu asar. Ada 2 malaikat yang turun mendoakan kita. Jumlahnya 70.000 malaikat. Di atas kita Bapak Ibu. Allah ora ketok. Coba nek ketok kilo kabeh tenan. Makanya tidak kelihatan. Malaikat itu yang mendoakan kita. Kalau kita mau berdoa, malaikat mengamininya. Kira-kira dikabulkan boten Bapak Ibu? Kabulkan. Malaikat gak punya dosa, gak pernah berbuat salah. Beda dengan kita. Kita yang banyak dosanya saja kalau berdoa dikabulkan. Apalagi malaikat, masa tidak dikabulkan? Dan itu hanya yang ada di masjid. Karena malaikatnya di masjid. Kalau di rumah, malaikatnya gak mendoakan. Malaikatnya kumpul di sini semua. Dan Bapak Ibu, waktunya 12 menit setelah adzan sampai qomat. Niki pinten waktune? Biasanya baratan wonten toh hitungan mundur ngono wis titit qomat pinten menit? 10 menit aman. Ada yang 15 menit, ada yang 20 menit. Ya monggo. Saya tanya ada rumusnya enggak? Jawabannya tidak ada. Berarti kira-kira.
Kalau saya 12 menit ada rumusnya Bapak Ibu. Kenapa 12 menit? Rumusnya jumlah hari rata-rata dalam 1 tahun dibagi kecepatan malaikat. Jumlah hari dalam 1 tahun berapa rata-rata Bapak Ibu? 360 hari dibagi kecepatan malaikat. Berapa kecepatan malaikat? 300.000 kilometer per detik. Di dalam ilmu fisika, angka 0 diabaikan. Jadi ketemunya 36 dibagi 3. Berapa Bu? 12 menit. Itu waktu yang utama. Dan di waktu yang 12 menit itulah dua malaikat bertemu. Pergantian shift kayak satpam security. Malaikat yang shift tadi hendak pulang, datang malaikat shift yang baru. Pertemuannya hanya 12 menit. 12 menit inilah waktu yang utama. Maka kalau kita terlambat tidak mengikuti 12 menit ini, kita tidak mendapatkan keutamaannya. Maka perlu persiapan agar tidak terlambat. Dan juga jangan tergesa-gesa pula nunggu sampai malaikat ini selesai melaporkan kepada Allah. Dan malaikat ini berdoa Bapak Ibu. Saya tunjukkan doanya. Yang satu malaikat doanya bagus, yang satu doanya jelek. Maka enggak ada pilihan. Kita harus mendapatkan doa dari malaikat yang baik. Apa doa malaikat yang baik? Ya Allah, lipat gandakanlah rezeki orang yang berinfak di waktu subuh. Coba Bapak Ibu, yang mendoakan malaikat, doanya bagus. Maka saran saya, dari rumah menuju masjid sudah bawa infak dan dimasukkan ke kotak infak yang di luar. Wonten di luar nggih. Kenapa sebelum masuk masjid infak dulu? Men boten lali. Biasanya nek bar salat bablas mulih lali boten infak. Jaga yang di dalam nanti lupa. Kalau bisa ada yang di luar atau begitu masuk semplungkan biar enggak lupa. Itu malaikat mendoakan lipat gandakanlah ya Allah. Berapa kali lipatannya? Minimal 10 kali. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsaluha. Barang siapa berbuat satu kebaikan, Allah lipatkan minimal 10 kalinya. Silakan dicoba Bapak Ibu. Masukkan 1000 jadi 10.000. 2.000 jadi 20.000, 5.000 jadi 50.000, 100.000 jadi itu minimal. Dan Allah membalas langsung hari ini juga Bapak Ibu. Jadi kalau tadi panjenengan infak, nanti pulang mungkin sudah langsung diganti oleh Allah, atau mungkin nanti siang, atau sore, atau malam. Nggak mungkin besok lagi karena sudah ada infak lagi. Bisa dibuktikan. Cuma, nah ini, Allah akan membalas dengan 2 cara. Kalau saya tawarkan, pasti jenengan biasanya milih cara yang pertama. Tapi seringkali Allah memberikan cara yang kedua. Karena Allah biasanya beda dengan kita. Cara yang pertama, Allah membalas dengan dana. Cara yang kedua, Allah membalas dengan daya. Jadi kita kan infak 1.000 dapat 10.000, 10.000 dapat 100.000, itu dana. Itu sukanya kita seperti itu. Allah membalas 10 kali lipatnya. Orang percaya dibuka celengane. Tapi Allah seringkali membalas dengan cara yang kedua, bukan dana tapi daya. Tapi nilainya lebih mahal, lebih utama daripada dana. Apa itu? Kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, keharmonisan rumah tangga. Mahal itu Bapak Ibu. Coba kalau kita infak 1.000 cuma dapat 10.000. Tapi kalau kesehatan mahalnya luar biasa.
Oksigen aja tabung berapa juta itu mahalnya kesehatan itu. Beasiswa Bapak Ibu, sekarang banyak mahasiswa berteriak UKT-nya mahal. Ya, salahnya sendiri kemarin suruh milih pendidikan gratis, malah milihnya makan siang gratis. Makan siang gratis cuma berapa? 10.000. Paling banter 20.000 apa 30.000 itu. Parmangan wis. Coba kalau kemarin milih pendidikan gratis 9 juta aman Bapak Ibu per semester itu. Ya. Di Jakarta per semester 9 juta gratis itu. Jadi kadang kita itu, mohon maaf nggih, ibarat kambing ditawari rumput apa cek mesti milih rumput. Milih yang instan, yang di depan mata, padahal murah. Rumput yang dipilih, ya namanya kambing. Kalau tahu milih cek. Ya. Sama dengan kita, pendidikan gratis menolak, malah milihnya makan siang gratis. Iya kalau benar-benar makan siang gratis, apa sudah belum? Ya? Belum. Baru dirancang bagaimana caranya. Dan ini pejabat-pejabat pimpinan kita yang kita pilih, yang hampir selesai masa baktinya, ini sedang beramai-ramai akan studi banding ke Swedia. Bagaimana caranya bisa makan siang gratis. Saya tuh heran, kenapa harus ke Swedia cara makan siang gratis? Gua rasa studi aja bisa kok. Kenapa ke Swedia? Kan nggak ada gunanya. Wong penduduknya banyak kita. 280 juta penduduk kita. Sana cuma berapa? Sana berhasil, sini belum tentu berhasil. Sana penduduknya sedikit. Iklimnya juga beda. Ekstrim di sana iklimnya. Kemarin anak saya cerita yang di Swedia, Ramadan kemarin puasanya 20 jam, Pak. Siangnya 20 jam. Jadi terawihnya malamnya 4 jam, habis terawih langsung sahur. 4 jam. Sama dengan Islandia, Finlandia juga sama itu. Ada yang terbalik, yang malamnya 20 jam ada. Jadi pengantin baru seneng di sana itu. Siangnya 4 jam, puasanya 4 jam, enak banget. Tapi ke Islandia, ngeri lagi. Ada hari-hari tertentu yang mataharinya 24 jam. Nah, kalau matahari 24 jam kan berarti siang terus, puasa terus. Seperti Nabi Musa itu. Nabi Musa puasanya 30 hari tanpa berbuka coba. Tapi kuat fisiknya, karena memang sudah alamnya begitu. Malah tambah 10 hari jadi 40 hari. Nah, kita 30 hari kadang nawar, pasti pakai buka, pakai sahur. Ya kita syukuri, ya bisa hidup di Indonesia. Tapi mestinya tidak dihambur-hamburkan. Tinggal berapa bulan sudah tidak menjabat ganti anggota DPR, malah mau ke Swedia ngapain? Belajar bagaimana cara makan siang gratis dan minum susu. Data belajar. Itu belum terwujud, sudah pada naik harga. Beras naik, telur naik, pajak naik. Ya. Saya Bapak Ibu sama teman-teman sudah dipaksa naik pangkat. Dulu naik pangkat nggak pada mau, sekarang dipaksa naik pangkat. Kenapa dipaksa? Biar pajaknya naik. Pajak saya sekarang 5%, Pak. Nanti kalau jadi naik pangkat jadi 15%. Jadi yang diterima, gaji bersih yang diterima nanti lebih sedikit daripada golongan di bawah saya. Itu sekarang seperti itu Bapak Ibu. Untuk apa? Ya untuk program-program itu. Ya, makanya kadang ini yang lebih parah lagi Bapak Ibu, siap-siap nggih. Untuk program makan siang gratis diindikasikan akan mengambil dana dari Basnas. Dananya orang-orang milik anak-anak yatim piatu. Itu sama saja memakan harta anak yatim piatu. Dan Nabi sudah melihat ketika perjalanan Isra Mi'raj, melihat bagaimana orang makan harta anak yatim piatu, sudah ada gambarannya di neraka seperti apa. Nah, kalau caranya begitu kan kita mesti nggak mau. Nah, kalau nggak mau sama saja berarti tidak mewujudkan program itu. Naudzubillah min dzalik.
Itulah pentingnya daya daripada dana. Maka kalau kita dapat bantuan dari Allah berupa dana, alhamdulillah. Dapat bantuan dari Allah berupa daya, lebih alhamdulillah, lebih mahal daripada dana. Dan Allah berikan semuanya kepada orang yang sholat subuh berjamaah di masjid. Itu doanya malaikat yang baik. Nah, sekarang yang buruk. Ngeri Bapak Ibu, nggak ada pilihan. Malaikat yang satu ini doanya Bapak Ibu, ya Allah, hancurkan, musnahkan, miskinkan orang yang tidak infak di waktu subuh. Ngeri toh Bapak Ibu? Ngeri. Mungkin Bapak Ibu berpendapat, gini kayak sugi terus orang melmarat. Nanti dulu. Jangan dikira itu istidrat. Disimpan dulu sama Allah, ditunda-tunda, nanti pada saatnya lebih mengerikan. Mestinya bersyukur masih diberi kesempatan untuk bertobat kembali ke jalan yang benar. Orang malah seneng, aku ra salat ra apa-apa, enak nang omah tur. Jangan dikira. Nanti pada saatnya cepat atau lambat lebih mengerikan lagi. Maka mumpung belum terjadi Bapak Ibu, mari kita makmurkan Masjid Ar-Rahmat yang penuh dengan rahmat, banyak rahmatnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, rahmat itulah yang menyebabkan kita masuk surga. Orang masuk surga bukan karena amalan-amalan kita, karena rahmat Allah. Tapi Allah memberikan rahmat kepada orang yang rajin beribadah, yang taat kepada Allah, menghindari maksiat. Mumpung masjidnya namanya Ar-Rahmat, masjid yang banyak rahmatnya. Ini subuh Bapak Ibu, yang tema sentralnya, ibadah induknya adalah sholat subuh berjamaah. Tapi rangkaiannya banyak, mulai dari bangun malam, mandi malam, sodakoh malam ketika Anda ke masjid. Belum lagi nanti ditambah sholat sunnah fajar. Sholat sunnah yang Nabi tidak pernah meninggalkannya Bapak Ibu coba. Sunnah-sunnah yang lain Nabi pernah meninggalkan. Mungkin lupa, mungkin capek, mungkin sakit. Tapi sholat sunnah fajar Nabi tidak pernah meninggalkannya. Berarti melaksanakannya. Berarti menjalankan terus. 2 rakaat di waktu tadi 12 menit itu untuk sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah. 12 menit ya, 10 menit masih aman ya. Apa pahalanya? Lebih utama daripada dunia seisinya. Jadi nggak ada gunanya dunia ini. Cukup diwakili dengan sholat sunnah fajar, hati terasa senang, bahagia. Dunia yang kita kejar ternyata tidak selalu memberikan kebahagiaan. Memang dengan uang bisa membeli segala-galanya, tapi uang bukan segala-galanya. Apalagi uang kita Bapak Ibu adalah uang yang kita masukkan ke dalam kotak infak. Uang yang kita sedekahkan. Uang kita bukan yang ada di dompet. Uang kita bukan ada yang di lemari. Bukan yang ada di rekening, di ATM, bukan. Itu milik orang lain. Nanti kita kasihkan kepada orang lain. Cuma caranya berbeda-beda. Nanti panjenengan ke pasar, terpaksa mengeluarkan duit dari dompet. Itu orangnya pedagang pasar. Kita jenguk orang sakit, kita nyumbang, itu orang yang sakit kita keluarkan, bukan uang kita itu. Atau malah panjenengan yang periksa ke dokter operasi, itu uangnya dokter, cuma titip kepada kita. Nah, uang kita yang ada di kotak infak yang kita sedekahkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian sholat isyraq. Ada 3 hadis, sahih, hasan, lemah. Kita pakai yang sahih. Hadisnya Albani itu sahih. Ada yang berpendapat sholat isyraq adalah sholat duha di awal waktu, 2 rakaat. Sudah saatnya belum? Nanti dikode maksudnya.
Nek ora dikodo ndak. Sampun. Oh nggih. Tanggung nggih. Salat duha Bapak Ibu yang utama 12 rakaat. Tapi terpecah menjadi 3. 2, 4, 6. Yang dua ini yang sering disebut dengan salat isyraq atau salat duha di awal waktu. Pengen tahu pahalanya? Pahalanya sama dengan pahala menunaikan ibadah haji dan umroh setiap hari. Luar biasa. Bagi yang tidak bisa naik haji, kira-kira tidak bisa umroh, banyakin salat isyraq. Pahalanya sama dengan salat, sama dengan pahala menunaikan ibadah haji dan umroh. 2 rakaat. Nah nanti sekitar jam 9, 4 rakaat. 2 salam, 2. Salat duha. Pahalanya ditambah rahmatnya dan dibebaskan dari musibah umum. Musibah kecil. Neng dalan lampunya abang terus, padahal panas, kumbrobios. Itu musibah jangan dikira. Jadi saya itu kalau pas di perapatan bapak lampu abang terus ya, ini berarti ada yang nggak beres. Saya beresin sholat duhanya. Alhamdulillah lancar, dilala hijau terus. Aneh kono terang, saya malah kudoran terus. Oh, jangan-jangan sholat duhanya ini. Beresi Bapak Ibu. Nanti kita terhindar dari musibah-musibah yang kecil-kecil. Itu sholat duha yang kedua, 4 rakaat. Nah yang 6 itu menjelang duhur sekitar jam 11. Ya. Semua pahala tadi ditambah dengan dilapangkan rezekinya. Itu sholat duha yang 6 rakaat. Ini hadis yang kuat. 2, 4, 6. Jadi kalau dijumlah berapa rakaat? 12. Ada sih hadis yang menjelaskan langsung 12 rakaat ada. Pahalanya akan dibangunkan rumah, bahkan istana di surga. Tapi hadisnya lemah. Jadi yang utama 2, 4, 6. Nah, nanti kan menjelang duhur. Ya. Kalau sudah di dalam masjid, ya sholat sunnah qobliyah 4 rakaat. Kalau mampu, kalau tidak 2. Kalau Umar seringnya 2. Di sholat rawatib, sholat yang mengiringi sholat wajib, ada yang sebelum, ada yang setelah. Sebelum namanya qobliyah, setelah namanya ba'diyah. Semuanya 12 rakaat. Yang qobliyah sebelum subuh 2, sebelum duhur 4. 2 ya, jadi 6. Yang ba'diyah 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 6. Jadi semuanya 12. Kalau Umar saya hafal dengan 10 rakaat. Nah, kalau Umar 10 karena qobliyah duhur 2, tidak 4. Monggo pilih Umar atau pilih Nabi Muhammad. Umar itu 10. Jadi kadang kalau saya lihat misalnya nggih mau sholat maghrib kok ada yang sholat sunnah. Oh mungkin tahiyatul masjid. Kalau qobliyah nggak ada. Tapi jenengan sering lihat tuh Bapak Ibu, mau maghrib ada yang sholat sunnah 2 rakaat. Nah, kadang lihat nggih, nggak usah suhudon dulu, kan nggak ada qobliyah sebelum maghrib. Oh mungkin tahiyatul masjid atau mungkin sholat syukur wudhu. Ya. Saya juga kadang melihat teman-teman ya, teman-teman, saudara-saudara sesama muslim tapi dari aliran lain. Ya nggak apa-apa. Ada, mereka punya keyakinan ada. Jadi sholat sunnah banyak itu. Ada sholat sunnah mutlak. Ya. Yang tidak wajar kalau begini Bapak Ibu. Saya pernah ngisi pengajian buka bersama di masjid. Gak usah sebut kampungnya nggih. Tapi saya mengalami ini. Saya mengisi pengajian buka bersama. Menjelang berbuka, jamaahnya baru pada datang. Kalau di sini kan rajin nggih. Jam berapa kemarin? 4:30 udah pada datang. Bukanya kan 5:30. Jadi pengajian 1 jam. Ini ada masjid buka bersama, menjelang berbuka baru pada datang. Itu mending kalau duduk langsung
mengikuti pengajian. Niki mboten Bapak Ibu. Saya lagi ngisi pengajian, jamaah yang datang itu sholat sunnah di depan saya. Ini jam berapa? Sebentar lagi mari kok sholat sunnah. Saya tanya sholat tahiyatul masjid, gak ada. Sholat ba'diyah asar kan juga gak ada. Asar adanya qobliyah ba'diyah gak ada. Jadi kalau saya tanya ba'diyah asar gak ada. Qobliyah maghrib juga nggak ada. Lah sholat apa? Tahiyatul masjid. Belum saatnya kan, belum ada. Nah saya beritahu sampai saya ngisi 3 kali, akhirnya orang tinggal ceramah, ya wes alhamdulillah. Dijelaskan nggak mau ya sudah. Jadi terlalu rajin. Ya kalau tahu dasar hukumnya aja nggak apa-apa, nggak ada. Kecuali sholat jenazah, nah itu ada ya. Sholat jenazah setelah sholat asar boleh, tapi yang lain nggak ada itu. Mending dipepetkan ke maghribnya, ada tahiyatul masjid, ada qobliyah maghrib itu malah ada ya. Oh nggak ada, adanya mutlak ya. Jadi itu hadis-hadis yang menjelaskan betapa besar keutamaannya sholat wajib dan sholat sunnah, termasuk sholat isra. Nah ini rangkaiannya Bapak Ibu seperempat ya, dari waktu yang Allah berikan untuk ibadah akhirat. Bapak Ibu yang usia 50 tahun ke atas bahkan 40 seperti saya, mari kita fokus akhirat. Insya Allah kalau kita fokus akhirat, dunia akan terangkat. Tapi kalau masih fokus dunia, akhiratnya nanti lepas. Ibarat pepatah mengatakan, kalau kau tanam padi, rumput akan tumbuh. Tapi kalau kau tanam rumput, jangan mimpi padi akan tumbuh. Jadi kalau kita mikir akhirat, dunia ikut. Kalau mikir dunia, akhirat luput. Sangat rugi sekali. Mending kita fokus akhirat, insya Allah dunia dapat. Terutama di waktu subuh, sebelum dan setelahnya. Begitu pula waktu-waktu yang lain, termasuk waktu asar. Insya Allah Bapak Ibu di kesempatan lain, bila kita bertemu akan kita sampaikan kelanjutannya. Sementara kita coba, kita makmurkan, kita rajinkan ibadah kita, terutama di waktu subuh. Kalau subuhnya beres, insya Allah waktu yang lain ending. Boleh adik-adik sambil tiduran nggak apa-apa ya, sambil ngantuk tidak apa-apa, kan dalam rangka pembelajaran. Nah pembelajaran inilah Allah pasti memaafkan dan memberikan rewardnya daripada tidak belajar sama sekali. Mari kita tutup pengajian pagi ini dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.